Itu gimana, Ustaz? Itu Iya. kira-kira menyelesaikan masalah atau nambah masalah? Karena kalau nggak pakai gitu, ada yang reaksinya dengan tubuh itu menghasilkan bau yang lebih kacau gitu ya. Minyak wangi, karena minyak wangi ini kan tidak semuanya thayyib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam bincang kita tiap Jumat, wewangi tuntunan Nabi. Ikhtiar kita untuk senantiasa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dalam berwewangi. Ustadz, kemarin kita sudah sempat membahas tentang keringat normal tidak bau, tapi ada yang kemudian dengan hal sebab tertentu kemudian bau gitu ya. Karena berbagai hal. Ya. Lalu ada orang yang sadar nih, wah saya kok keringatnya bau. Bukan yang ngeyel tadi. Bukan yang sok-sokan merasa tidak bau walaupun samping-sampingnya terganggu. Ini dia sadar nih, keringatnya saya kok bau ya. Lalu mamanya dia mau pergi, ini harus segera nih, ada keperluan. Lalu langsung memakai minyak wangi, baik yang asli maupun yang mungkin dianggap semprotan ya, bukan minyak wangi tapi eau de parfum mamanya. Atau bahkan eau de toilet. Eau de toilet. Itu gimana, Ustaz? Itu kira-kira menyelesaikan masalah atau nambah masalah? Pertama kita lihat, dia mengalami bau badan itu dalam kondisi apa. Ada orang habis mandi, tapi ketika sudah selesai mandi pun tercium bau yang nggak sedap, gitu ya. Atau baru selesai mandi 10 menit, 15 menit, 20 menit setelah mandi, mulai tercium bau nggak sedap, artinya berarti dia memiliki kerentanan ya. Ada juga yang kalau habis mandi masih seger, nggak masalah, 1 jam, 2 jam, itu selama dia nggak melakukan aktivitas yang memicu banyak keringat, maka baunya masih biasa saja. Dalam kondisi seperti itu, maka dia sebaiknya segera mandi dengan bersih. Setelah selesai mandi, badan dikeringkan, lalu segera menggunakan minyak wangi. Minyak wangi sebaiknya tentu saja relatif minyak wangi yang tabii, asli dan thayyib. Tetapi kalau ada orang yang memiliki problem bau badan, habis mandi pun kalau baru keluar dari kamar mandi ya tidak sekedar cium, tetapi memang dia ini cukup rentan, 10-15 menit kemudian sebenarnya sudah mulai tercium ya, kalau dari misalnya. Padahal setelah mandi ya, 10 menitan sudah 10 menit, bau 15 lagi, menit mulai tercium bau ya, walaupun tidak sangat kuat, maka dia harus menyadari bahwa ada hal-hal yang perlu ditangani. Dalam hal ini gunakanlah deodoran dulu sebelum mengenakan minyak wangi. Deodoran ini juga kalau bisa yang alami ya. Sebaiknya yang alami memang, karena nanti akan sangat aman. Karena kalau yang sifatnya sintetis artifisial itu ada yang sifatnya menutup di ketiak misalnya, sehingga akhirnya justru menimbulkan iritasi untuk jangka waktu yang nggak terlalu panjang. Atau yang lain-lain, ada berbagai problem yang sudah sempat kita bahas sebelumnya. Nah, ada minyak wangi yang sekaligus di dalamnya mengandung bahan-bahan atau bahan utamanya memang sesuatu yang sifatnya deodoran. Nah, kita tempo hari sempat membicarakan 3 jenis deodoran. Yakni odorless, tanpa bau. Ya, tanpa bau. Scentless ya. Scentless ini tidak ditambahkan ke dalamnya wewangian. Nah, scentless ini bisa odorless, bisa nggak ada baunya, tapi bisa juga harum. Contohnya ini lavender. Lavender itu salah satu deodoran alami ya. Iya, tapi itu bisa jadi minyak wangi, artinya harum ya. Artinya ini bukan scentless tadi ya? Ya, scentless tapi bukan odorless ya. Bukan odorless ya, bukan. Ya. Nah, ada kemudian scented deodoran, artinya itu aslinya entah sudah ada bau harumnya, entah tidak, lalu ditambahkan berbagai bebauan yang harum. Itu berarti scented deodoran. Nah, kemudian yang ketiga adalah odorless. Nah, ya memang nggak ada baunya. Nah,
Tapi hal pokoknya adalah pilihlah berikanlah ke badan itu deodoran gitu ya. Pakai deodoran terlebih dahulu sebelum pakai minyak wangi. Kecuali jika minyak wanginya sendiri termasuk jenis deodoran. Contohnya kayak lavender tadi. Ya, Terus yang lainnya apalagi? Adalah sondal, cendana. Iya, cendana. Gitu ya. Nah, ini diantara contoh-contohnya. Ada nanti yang memang odorless, contohnya minyak kelapa. Kalau minyak kelapa secara langsung kan mungkin bau ya. Kalau maka sebaiknya kita menggunakan yang sudah mengalami vaksinasi. Jadi nggak berikat lagi gitu. Baunya juga hilang. Karena kalau minyak kelapa yang masih dalam kondisi seperti itu, nyimpennya masih asli, itu kan sebenarnya aman. Kalau nyimpennya kurang bagus akan mudah tengik. Nah, kalau gitu. dipakai ya jadi baunya jadi tengik ya. Ya mempengaruhi juga gitu. Maksudnya niatnya mau menghilangkan bau. Wah, tadi katanya pakai minyak kelapa, terus minyak kelapanya tengik dipakai kan jadi. Iya. Nah, kalau yang lain tawas gitu. Tapi poin pokoknya adalah bagi yang memang rentan bau badan, maka sebaiknya gunakan deodoran sebelum memakai minyak wangi. Ya, berarti memang satu, orangnya harus sadar. Kemudian kalau yang kedua, kalau dia kira-kira masih ragu-ragu, bisa meminta bantuan orang yang dia percayai. Dan memungkinkan ya, namanya apakah dirinya mengeluarkan baunya sedap atau tidak gitu ya. Ya, apalagi kalau sudah teguran ya. Wah, bumbu kok baunya kok gini gitu. Karena kalau nggak pakai gitu, ada yang reaksinya dengan tubuh itu menghasilkan bau yang lebih kacau gitu ya. Maksudnya gimana? Nggak pakai deodoran dulu, langsung pakai minyak wangi gitu ya? Minyak wangi, karena minyak wangi ini kan tidak semuanya thayyib ya. Misalnya, ini non alkohol, tetapi ada bahan-bahan lainnya yang kita tidak tahu, lalu bereaksi dengan dirinya, menghasilkan kombinasi bau badan yang semakin kacau. Semakin merusak penciuman orang. Sebagaimana juga ketika Nabi Muhammad SAW memakai minyak wangi semakin harum, artinya kan baunya sudah berubah, artinya semakin harum bertambah-tambah. Maka begitu pula ada yang sebaliknya gitu ya. Semakin runyam bertambah-tambah. Iya. Karena itulah jika kita ini tidak memiliki bau badan yang harum, ya kita sebaiknya melambari diri dengan deodoran sebelum memakai. Tapi kalau kita ini masalahnya tadi seperti saya sampaikan di awal, kalau selesai mandi 1 jam, 2 jam itu nggak ada masalah bau badan, ya selesai mandi segera pakai minyak wangi. Gitu. Tidak perlu deodoran ya. Jadi tetap perlu ini mengenali diri sendiri. Masya Allah. Kalau dulu kan kita pernah bahas yang untuk khusus perempuan ini, berarti kan deodorannya harus dipastikan yang odorless ya. Iya. Bukan, ini nggak ditambah minyak wangi kok. Iya, tapi lavender ini ya, apalagi nanti lavender campur dengan yang lain ya, mawar, semerbak gitu. Kalau di rumah nggak apa-apa, kalau keluar sudah jangan. Ya. Kalau di rumah kan itu sebagai tibul mar'ah. Tibul mar'ah itu minyak wangi perempuan yang baunya semerbak, hanya boleh dipakai di rumah. Bukan tibun nisa. Tibun nisa itu minyak wangi yang baunya tersembunyi, harum sekali. Tapi untuk bisa mencium harus dekat betul. Kalau di rumah tapi mau ada tamu, suaminya atau apa yang mau berkunjung tetap harus dihilangkan ya, tibun nisa ya. Tibun nisa, ya. Ya. Masya Allah. Demikian Bapak Ibu, selamat mencermati kondisi diri sendiri, apakah kita termasuk yang keringatnya bau atau tidak. Nah setelah itu kemudian kita bisa, tadi yang telah beliau sampaikan, bisa melambari dengan deodoran dan baru kemudian memakai minyak wangi yang tib. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.